Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya insyaallah jamaah salat sunat tarawih mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana pada malam yang ke-13 Ramadan ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita, orang tua kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berangkaikan salam semoga Allah tetap curah limpahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita mendengarkan tausiah atau siraman rohani, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait infak pada malam ke-12 Ramadan berjumlah Rp344.000 sehingga saldo sampai dengan malam ini berjumlah Rp4.304.000. Kami dari pengurus mengucapkan jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan yang terbaik untuk kita semua. Allah mudahkan dalam segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu wajahnya nampak cerah sedikit malam ini. Karena tadi kalau enggak salah ada yang dapat BLT kalau enggak salah. Ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan kita doakan pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah insyaallah. Sudah dapat THR belum Bu? Sudah keluar THR-nya? Belum. Kalau THR dari Allah, alhamdulillah kita dapatkan setiap malam, yaitu taufik, hidayah dan rahmat. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami minta waktu sebentar mengingat besok insyaallah kita libur Bu ya. Libur kalau enggak salah wafat Isa Al-Masih Pak ya. Menurut keyakinan mereka, kita hormati saudara-saudara kita yang lagi merayakan hari libur tersebut. Jadi Bapak-bapak, malam ini merupakan malam Jumat, ada amalan yang istimewa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama salah satunya membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat, tinggal dicicil aja Bapak Ibu. 20 ayat setelah setiap salat fardu atau sebelum. Jadi 5 waktu tuntas 110 ayat. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yaitu perbanyak membaca salawat baik di malam Jumat ataupun di hari
Jumat. Yang ketiga, perbanyak bersedekah, terutama sedekah subuh. Itu sedekah subuh setiap Ustadz sering disampaikan keutamaan daripada orang yang bersedekah setelah sholat subuh akan mendapatkan doa daripada malaikat yang satunya doa kebaikan. Ya Allah, gantikanlah dengan gantian yang terbaik yang dikeluarkan oleh hambamu. Yang sebaliknya, apabila orang itu tidak bersedekah, akan mendapat doa daripada malaikat yang satunya. Jadi tinggal kita pilih. Ada kesempatan selagi jasad masih ada, ruh masih ada di jasad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masjid kita lagi tahap renovasi dan memerlukan dana, jadi ada baiknya bapak ibu bersedekah atas nama orang tua atau orang tuanya masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Mungkin itu saja bapak ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit motivasi bagi kami, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Selanjutnya untuk penceramah pada malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita Ustadz Haidar Ismail, Imam Ustadz Hafiruddin SPDI, dan Bilal Bapak Masjidin. Sekali lagi kami mohon anak-anak yang di luar mohon masuk. Anak-anak yang di luar mohon masuk. Kalau enggak nanti video anak-anak yang main di luar kami sharekan kepada orang tuanya. Lagi anak-anak yang di luar yang mencatat jangan main-main lagi. Dan juga anak-anak yang perempuan yang di belakang minta tolong. Pada saat sholat jangan ada yang main-main. Konsentrasi kita sholat waktu sholat waktu main, sholat jangan main-main. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali Bu, puasanya belum habis. Ibu-ibu sehat? Nah, saya ulang lagi, harus semangat, masjidnya bagus, orangnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamana anna shawma Ramadan ahadul arkanil Islam man shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama minal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin, as-sa'imin was-sa'imat yang seiman dan seaqidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata dan ucapan yang patut kita ucapkan melainkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Disinilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka bersenda gurau. Ada mereka yang hidup dalam garis-garis kebahagiaan yang penuh dengan pangkat dan jabatan dan harta kekayaan. Tetapi berapa banyak saudara-saudara kita, mereka yang hidup dalam garis-garis kemiskinan, tetapi mereka tidak menjual akidah mereka, mereka tidak menjual keimanan mereka, mereka tidak menjual keislaman mereka, melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ingat Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya selawat serta salam
tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkat perjuangan beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari alam kejahilan, alam kemunafikan, alam yang tidak tahu adab, sampailah pada saat yang berbahagia ini kita berada di alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih para jemaah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'iminus Sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Masyarul muslimin, as-sa'iminus sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, yaitu judul yang diberikan oleh VMB adalah 3 keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut dengan orang-orang yang mukmin. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala semua di dalam ayat suci Al-Qur'an menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Kita lihat konteksnya di dalam tentang perintah puasa pun Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyerukan juga kepada orang yang memakmurkan masjid pun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun Allah Subhanahu wa taala menyerukan ya ayyuhal aslamu atau aslimu. Tidak ada pun satu ayat menyerukan kepada orang Islam. Mengapa hikmah dan tersebut? Mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru kepada orang yang beriman? Kalau kata orang yang beriman jelas mereka itu Islam. Tetapi kalau orang Islam belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apabila mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, kita mempunyai harta kekayaan yang banyak, yang bagus, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa taala berikan pendengaran, penglihatan. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? La in syakartum la azidannakum. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Sebaliknya, seandainya kita ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Jadi marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita harta kekayaan. Kita gunakan harta kekayaan kita untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, dengan bersedekahkah dia, dengan berimpakkah dia, dengan mengeluarkan zakatkah dia. Banyak cara-caranya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itulah keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apabila mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur, mereka banyak salatnya, mereka banyak sujudnya. Lama mereka sujudnya, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya zakat dikeluarkan, yaitu orang-orang yang punya harta kekayaan, tidak susah kita mencari uang untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren. Keluarkan adalah zakat profesinya 1 juta sebanyak 25.000. Seandainya sebulan gajinya 3.075.000 dikeluarkan, insyaallah kita enggak ngemis lagi panitia masjid. Bisa kita bangun masjid, pondok pesantren, tetapi mengapa kita selalu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin, as-sa'iminus sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, keistimewaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man asaba musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka mendapatkan musibah,
mereka ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang kita selalu yang itu diucapkan hanya untuk orang yang meninggal saja. Padahal musibah banyak sekali. Ya, kita mendapatkan musibah seperti penyakit, viruskah dia? Kita tersepak batukah dia? Apakah nikmat yang musibah-musibah tersebut? Kita ucapkan innalillah. Semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Hartakah kita kah dia? Pangkat dan jabatan kita kah? Kita pensiun dari pangkat dan jabatan, kita dipecat dari pangkat dan jabatan, harta kekayaan kita ketebakarkah kita? Atau diambil orangkah? Kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Ma'asyiral muslimin, as-sa'imin as-sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan bulan tersebut untuk kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kita mengucapkan alhamdulillah, dengan banyak berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur yang sebenarnya bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi adalah syukur yang sebenarnya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, as-sa'imin as-sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keistimewaan yang ketiga daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan mereka mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman itu? Iman adalah tasdiqu bil qalbi wa iqrarul bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus membenarkan dengan hati, mereka mengucapkan dengan lisan, mereka beramal dengan anggota badan mereka. Baru dikatakan orang yang beriman. Ini banyak orang mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak salat, tetapi tidak zakat, tetapi tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengaku saja mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, as-sa'imin as-sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an menjelaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan nanti. Nanti dilihatkan. Waktu kita mau mati baru dilihatkan layar-layar kehidupan kita. Ini sekarang ini kita baru bikin filmnya. Nanti diputar pas mau Masarakatul Maut, baru diputar film tersebut. Sekarang ini lagu dipilih. Dia dari rakam ya. Dibikin film, dia bikin YouTube ya. Tetapi nanti diputar. Kalau seandainya kita banyak berbuat kebaikan, kita akan beruntung. Tadi imamnya membaca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil kafirin. Jadi di bulan tersebut kita harus banyak segera untuk mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal 'abdu awwab. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masjid. Dulu sudah 11 bulan kita melupakan masjid. Sudah 11 bulan kita melupakan berjamaah. Sudah 11 bulan kita melupakan Al-Qur'an. Sudah 11 bulan kita melupakan silaturahmi. Ini di masjid sekarang ketemu semuanya, dari blok A sampai blok B sampai blok C. Ketemu, kalau tidak enggak ketemu, tetangga pun enggak ketemu setiap hari. Yang satu perginya jam 6 pagi dah pergi, pulangnya jam 8 malam, enggak ketemu. Anaknya pun enggak ketemu. Dia pergi, anaknya masih tidur. Dia pulang, anaknya dah tidur. Setiap hari anaknya dengan pembantu. Bahkan orang tuanya meninggal pun anaknya tak nangis. Yang nangis pas pembantu meninggal baru anaknya nangis. Ma'asyiral muslimin, as-sa'imin as-sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat.
Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga. Mudah-mudahan orang yang berpuasa itu adalah dirindukan oleh surga, bukan surga yang merindukan kita, bukan kita yang merindukan surga, tetapi surga yang merindukan kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang dijanjikan untuk surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga isinya hanyalah untuk orang yang bertakwa. Wa'aidat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi keberkahan, menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila mendapatkan musibah, yaitu kita bersabar dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya kita berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan bahkan yang mubah pun sekalipun, seperti tidur, seperti makan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.